ini mah bukan gangguan biasa katanya. Ini ada yang ngirimin. Yang ngirimin pun katanya ini si bosnya dari si mama. Kayak gitu. Jadi memang sengaja buat apa ya, memajukan restorannya, tapi yang diambil itu karyawan-karyawannya bang. Dia, besoknya saya ke rumah sakit lagi, itu udah nggak bisa ngomong ibu saya, tapi mata masih melek ya, masih bisa ngelihat kanan kiri. Diajak ngobrol udah nggak bisa. Jangan sampai ninggalin sholat apa segala macam, pesan sama anak-anak kayak gitu. Ikhlasin ya bu. Iya kita ikhlas udah nggak lama, tepat jam 1 malam ibu saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Bang Hendra. Ya waalaikumsalam bang, siap. Ya, Bang Hendra, terima kasih ini udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Ya. Jadi Bang Hendra ini dari mana nih kalau boleh tahu? Saya dari Bekasi bang. Dari Bekasi juga ya, dari kota yang sama, kota hot. Ya, Bang Hendra. Ya. Jadi katanya Bang Hendra ini kan punya pengalaman mistis ya. Betul. Itu boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya. Seperti apa nih cerita yang mau Bang Hendra bawain ini? Saya ingin ceritain tentang ini sih bang, pesugihan bos almarhum mama saya. Jadi dia punya restoran, dia ngirim kiriman goib gitu untuk mempermaju restorannya. Tapi yang diambil sama si bos itu karyawan-karyawannya bang. Oh, untuk dijadikan tumbal itu. Betul, kurang lebihnya begitu. Astagfirullah. Oke, kalau gitu disimpan dulu Bang Hendra ya, kita lanjut setelah ini. Oke. Tapi sebelum Hendra menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Hendra, udah siap ya bercerita ya? Siap bang. Aman ya? Aman. Mestinya aman dong ya. Oke, nanti kalau misalkan Bang Hendra haus waktu bercerita, silahkan diminum minuman yang sudah kita sediakan. Siap. Ya, nanti kalau butuh kopi tinggal info aja, nanti kita buatkan. Ya. Siap. Aman Bang? Aman. Aman. Silahkan, seperti apa ceritanya Bang Hendra? Ya, jadi awal pertama kali itu bang, saya tinggal di Jakarta Timur bang dulu. Saya pindah ke Bekasi itu di tahun 2008 lah kalau nggak salah. Itu pas proyek-proyeknya ini bang, BKT baru mulai dulu ya. Kebetulan rumah saya kena gusuran dan terus kita pindah lah ke Bekasi, seperti itu. Nah keluarga saya kurang harmonis ya bang ya kayaknya ya. Dari dulu juga gitu ya. Saya ditinggal sama bapak saya dari kecil. Terus ibu saya sendirian gitu untuk membesarkan anak-anaknya. Seperti itu. Kita masih kecil-kecil dulu gitu. Nah terus singkat cerita, dapatlah kita rumah dulu di Bekasi. Rumah yang gak begitu besar lah bang, tapi cukup untuk kita ramai-ramai di sana. Seperti itu. Kita coba adaptasi ya dengan lingkungan baru di sana. Terus ibu sempat nyari-nyari kerja dulu waktu pertama-tama di sana. Dia awal-awal pertama kerja dulu ini bang,
nyuci gosok gitu di rumah orang-orang komplek Oke. kayak gitu. Dapat 1-2 tahun dia nyuci gosok seperti itu, ada infoin ke dia nih temannya. Dia bilang, mau nggak ikut kerja nih di restoran. Restorannya sih restoran Cina gitu katanya. Gitu bang. Nggak begitu besar, tapi lumayan banyak karyawannya. Seperti itu. Ibu saya mau dong, karena emang butuh ya buat anak-anaknya gitu. Akhirnya beliau berangkatlah waktu itu bang, lamar kerja di sana. Lamar kerja siang waktu itu, terus interview apa segala macam, sore pulang. Nah digantung tuh ceritanya, digantung nggak ada penjelasan soal diterima atau enggaknya gitu bang ya. Nunggu 2-3 hari baru ada telepon waktu itu bang. Ada telepon disuruh datang lagi ke restoran gitu, disuruh bawa berkas-berkas lengkapnya gitu. Akhirnya beliau datang lagi ke sana, terus mulai pengenalan dunia kerja di sana gitu ya. Akhirnya mulai tuh kerja tuh di sana tuh, diterima gitu bang. Singkat ceritanya beliau mulai kerja di sana, masuk pagi pulang siang, terus masuk siang pulang malam seperti itu. Awal-awalnya normal bang, nggak ada gangguan atau apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya di tahun pertama beliau mulai kerja, mulai itu bang ada hal yang apa ya, yang menurut kita tuh agak aneh gitu bang. Ibu saya kok kelihatan kayak agak lemes, lesu gitu setiap harinya. Gitu. Kita keluarga awalnya tuh mikir mungkin kecapean gitu ya atau apa gitu bang. Itu kita coba buat ngobrol gitu bang. Apa mau dicek gitu atau gimana? Beliau nggak pernah mau bang. Nggak pernah mau untuk dicek ke dokter atau ke klinik gitu. Nah terus dapat 1-2 minggu beliau kerja, mulai tuh berasa drop banget tuh bang, muntah awalnya, muntah, terus diistirahatin di rumah gitu. Kita sebagai anak-anak ini ya panik ya waktu itu ya, terus minta tolong sama tetangga kita buat bawa ke klinik. Cobalah dicek ke klinik waktu itu, dicek, perawatnya cuma bilang itu cuma kecapean doang mas katanya. Gitu, jadi perlu istirahat doang waktu itu. Oke. Dapat 2 hari beliau pulih lagi, cobalah dia kerja lagi tuh waktu itu. Sampai akhirnya tuh ada hal yang bikin kita agak janggal juga bang. Kita di rumah sering kehilangan uang dulu bang. Kita nggak sadar sih, kita nggak sadar awalnya ya. Kita jarang naruh uang tuh di rekening, jadi kita megangnya cash dulu bang. Itu hilangnya nggak ini bang, nggak langsung sekaligus banyak gitu ya, bertahap 100-200 ribu gitu bang hilangnya. Gitu. Nah saya mulai pekanya dengan kehilangan itu, waktu itu saya punya uang 300 ribu gitu. Nah pas saya cek lagi uang itu tinggal 100, 200 ribunya hilang gitu. Nah itu saya coba tanya adik saya, nenek saya gitu ya. Saya coba tanyain, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu kalau saya punya uang, karena emang uang saya kan di dompet gitu ya bang ya. Gitu. Ya udahlah saya nggak ambil pusing lah dengan itu. Gitu. Nah kembali lagi nih ke ibu nih. 1 minggu ibu mulai kerja lagi, drop lagi tuh situ bang. Muntah lagi, cuma muntahnya darah gitu bang. Waktu itu ada darahnya lah, darah kayak kental gitu bang, kayak agar modelnya, kayak gitu. Wah kita panik lagi dong. Kita coba lagi bawalah ke klinik waktu itu bang. Di klinik kita bawa ke sana, sampai sana perawatnya bilang gitu lagi, kecapean doang ini mas gitu, atau mungkin tipes katanya. Kita sampai ragu ya sama perawat ya bang ya. Ini vonisnya benar atau enggak gitu ya soal penyakit gitu. Akhirnya dikasih resep obat, terus kita belilah obat itu, bawa pulang lagi, istirahat lagi mama. Itu uang masih terus hilang-hilangan tuh bang, masih terus hilang-hilangan. Sampai akhirnya tuh kita cobalah buat ini bang, taruh uang tuh di dalam Al-Quran waktu itu.
Karena kita mikirnya tuyul waktu itu bang. Kita taruh dalam Al-Quran, dapat sehari besoknya kita cek, hilang lagi bang. Oh, tetap hilang. Hilang lagi. Itu yang kita bingung ya. Ini kalau tuyul kok bisa gitu ngambil di dalam Al-Quran gitu bang. Gitu. Nah dari situlah kita mulai coba buat ke paranormal mungkin ya bang ya. Dapatlah satu orang waktu itu bang, dari Bekasi juga gitu. Beliau bilang pengen coba lah untuk netralisir rumah ini gitu ya. Dia bilang dicoba sama dia, tetap nggak berhasil waktu itu bang. Kondisi mama itu malah makin jadi lagi tuh. Ininya parahnya ya bang ya, sampai kurus banget waktu itu bang ceritanya. Dapatlah telepon dari atasannya waktu itu, ditanya gimana kondisinya, udah bisa kerja apa belum gitu. Akhirnya mungkin mama gak enak gitu sama atasan, beliau coba buat paksain untuk berangkat. Dia bilang iya pak, besok saya berangkat. Dia bilang ya kita sebagai anak-anak juga sempat nyegah ya bang ya, karena kondisinya kayak gitu kan. Kata beliau iya nggak apa-apa, tenang aja. Dia bilang oh ya udah. Akhirnya besoknya beliau berangkat ke tempat kerjanya. Waktu itu masuk ke siang, beliau jalan jam 1 siang, pulang malam tuh. Pas pulangnya itu bang, beliau nelpon nih ke saya, minta jemput waktu itu bang. Gitu karena udah nggak kuat banget, katanya mata udah gelap lah pandangan gitu. Wah saya panik di situ tuh bang. Akhirnya saya jemput mama sampai di rumah, langsung ke kasur. Nggak lama muntah lagi. Muntahnya nih lebih banyak lagi darahnya bang, yang dimuntahin gitu. Akhirnya saya bilang udah besok nggak usah kerja gitu, istirahat aja dulu, saya bilang gitu. Nah terus di sisi lain juga saya sambil nyari-nyari info paranormal lagi bang, barangkali ada yang bisa bantu juga gitu ya. Akhirnya dapat lah waktu itu, dapat orang dari Serang Banten kalau nggak salah, Serang Banten. Nah terus beliau bilang pengen coba buat ngobatin gitu, sempat dibikinin air apa segala macem gitu, disuruh minumin ke mama. Dicobalah waktu itu sama dia, tetap lah nggak berhasil juga, dan malah makin parah lagi di situ, makin parah lagi kondisinya gitu bang, sampai yang pinggiran mata nih sampai kelihatan hitam banget ya waktu itu ya. Gitu. Tidur malam juga nggak bisa gitu, terus batuk-batuk apa segala macam gitu bang. Udah tuh beliau nyerah di situ. Uang juga masih tetap hilang-hilangan nih bang. Gitu. Sampai akhirnya ada satu waktu kita mergokin sesuatu nih bang waktu itu. Jadi pas kita lagi kumpul-kumpul keluarga nih di ruang tamu, sempat ada sekelebatan lewat nih bang. Dari arah kamar saya ke arah dapur di situ. Cuma kelihatan bayangan hitam aja lewat gitu ya. Saya mikirnya apa bayangan dari luar atau gimana gitu. Cuma kalau bayangan dari luar harusnya sih nggak mungkin, karena rumah saya di Gang Buntu. Iya bang. Jadi nggak mungkin ada orang lewat selain keluarga kita nih gitu. Saya masih nggak ambil pusing tuh situ. Udahlah, mungkin salah lihat atau gimana saya. Malamnya dari kejadian itu, kita tidur malam, itu kedengeran kayak suara aktivitas bang di dalam dapur. Suara teflon yang nyenggol apa sih, tembok gitu bang, kenteng gitu ya, kayak gitu. Terus suara sendok-sendok yang dimainin gitu bang. Nah itu saya mikir apa adik saya atau gimana gitu ya. Biasanya kalau malam kan suka gelisah masak mie gitu ya bang ya, pengen masak mie. Nah cobalah saya ke dapur, saya lihat ke sana, emang berantakan bang kondisi dapur, tapi nggak ada siapa-siapa. Saya coba masuk kamar adik saya, saya tanya, gitu. Itu posisi tidur adik saya bangunin. Nah terus dia bangun, saya tanya, tadi dapur ngapain? Saya bilang, dapur apa sih bang? Katanya orang nggak ke dapur, dia bilang. Wah, saya merinding tuh bang di situ. Siapa nih yang dapur? Udahlah, saya ke kamar lagi. Saya masuk lagi ke kamar,
Saya coba apa ya, ilangin pikiran-pikiran negatif lah waktu itu. Pas saya tiduran di kasur, itu kasur berasa kayak goyang loh bang, kayak goyang getar gitu. Saya mikir apa gempa bumi apa gimana gitu ya. Saya coba bangun lagi nih, saya bangun dari tempat tidur saya liatin kasur saya nih, saya lihat, nggak goyang tapi. Saya coba pegang, nggak getar. Saya tiduran lagi nih di kasur. Saya coba tiduran, dapat 1-2 menit, begitu lagi bang, goyang. Ini lebih parah malah goyangnya, burak gitu ya. Saya bangun lagi di situ, saya lihat, dan itu emang benar goyang bang, kasur di situ. Wah baru tuh saya tuh panik tuh di situ bang. Wah ini kasur udah goyang nih, udah bukan manusia nih kayaknya nih. Kalau emang gempa bumi, masa cuma kasur doang yang goyang. Keluarlah saya dari kamar. Saya keluar dari kamar, saya bangunin nenek saya sama ibu saya waktu itu. Saya bilang kasur goyang gitu. Perasaan aja itu mah gitu. Mana ada kasur goyang. Kasur goyang beneran, saya bilang gitu. Tetap gak ada yang percaya tuh sama saya bang. Udahlah, daripada saya debat malam-malam kan, tidurlah saya di sofa ruang tamu. Pas saya tiduran tuh di sofa, kepala saya nih ngadepnya ke arah dapur nih bang, ceritanya gitu. Pas saya lagi lihat arah dapur itu sekilas ada yang ngintip dari pinggiran ini loh bang, tembok bang. Tapi posisinya nggak normal. Kalau manusia mungkin paling tinggi itu 175 lah mungkinnya bang. Ini mah di atasnya kusen bang, ngintipnya gitu. Jadi kayak mungkin kayak ngegantung kalau manusia. Kalau ngintip kan dari atas ya gitu. Ini mah begini bang, nengok ya. Benar-benar nengok begini, ngeliat. Wah gila sih. Saya langsung cabut tuh dari rumah tuh bang. Saya carilah teman-teman saya masih melek waktu itu buat nginep di rumah teman saya. Nah singkat cerita, ketemu pagi, saya pulang, saya ceritain semua detailnya ke keluarga. Keluarga juga di situ masih nggak percaya ya sama omongan saya. Kata saya udahlah bodo amat deh, mau percaya mau enggak gitu kan. Parno tuh saya tuh untuk tidur malam di rumah waktu itu bang gitu. Nah besoknya ibu saya drop lagi tuh, bener-bener drop lagi tuh bang. Muntahnya hitam. Nah terus kita langsung buru-buru bawa ke rumah sakit. Nggak main klinik lagi tuh bang, langsung rumah sakit aja deh gitu. Nah terus saudara saya ada yang mau ngenalin orang pintar juga nih, katanya dari Cirebon waktu itu. Akhirnya kita kenalan, kita ngobrol, kita jelasin soal apa yang ada di rumah. Begitu juga yang saya alamin ya waktu malam-malam itu, saya ceritain. Dia bilang ya udah nanti malam kita coba ya, kita ke rumahnya, kita lihat gitu. Ya udah. Nah terus sore kita masih ngobrol nih sama mama di rumah sakit. Hari pertama masih normal, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa bercanda kita. Malamnya saya pulang nih sama si paranormal itu. Pulang kita sampai di rumah waktu itu. Nah terus dia minta kelapa hijau bang. Dia minta kelapa hijau buat ritual atau apalah, saya nggak paham ya. Saya beliin lah kelapa hijau karena tukang kelapa deket dari rumah. Terus saya bawain, nih pak kelapanya, saya bilang. Ya udah, terus dia mulai baca-baca yang saya nggak paham apa itu bacanya. Terus nggak lama dia kayak kepental gitu bang. Dia kayak kepental ke arah pintu. Dia bilang, wah nih nggak kuat, dia bilang susah nih kayak gini. Dia bilang udah terlalu lama kayaknya di sini. Dia bilang gitu. Dicoba lagi sama dia, coba lagi. Masih nggak bisa juga bang. Itu keringat yang netes itu udah kayak orang habis diguyur dari atas itu bang, si paranormal itu ya waktu itu. Akhirnya dia pamit pulang. Terus sebelum dia pamit pulang, dia bilang ini mah bukan gangguan biasa katanya. Ini ada yang ngirimin. Yang ngirimin pun katanya ini si bosnya dari si mama. Kayak gitu. Jadi memang sengaja buat apa ya, memajukan restorannya, tapi
yang diambil itu karyawan-karyawannya bang. Dia, Oh, oke. biasanya kan kalau pesugihan mungkin anggota keluarga mungkin gitu ya bang ya yang diambil. Kalau ini karyawan-karyawannya katanya gitu. Karena mama saya ini termasuk orang baru ya waktu itu bang. Ya mungkin kenanya ke mama saya gitu. Saya masih masa sih kayak gini. Udahlah biarin lah, bodo amat sih bilang kan. Terus kita ke rumah sakit lagi besoknya, masih ngobrol lancar saya sama mama saya sama adik-adik saya bercanda normal. Nah terus saya ingat nih bang, saya punya teman, dia mondok di salah satu pesantren di daerah Jawa Barat ya. Oh iya, kayaknya saya bisa nih minta tolong dia nih gitu. Saya coba cari kontaknya, akhirnya ketemu nih kontaknya nih bang. Terus saya ceritain kronologi yang ada di rumah saya. Dia bilang dia bisa bantu tapi nggak bisa buru-buru karena dia kan di pondok ya gitu. Dia pengurus bang, pengurus pondok di sana. Dia bilang nanti dia siapin waktunya, dia pulang ke Bekasi, nanti dia coba lihat semuanya gitu. Ya udah. Nah hari ketiga di rumah sakit itu hari yang terakhir saya ngobrol sama mama saya tuh bang. Wah itu nggak bisa lupain sih. Itu bercandanya terakhir sih saya sama ibu saya sih waktu itu. Gitu dia sempat ya kayak guyon-guyon gitu bang dulu gitu. Nah terus saya pulang, besoknya saya ke rumah sakit lagi. Itu udah nggak bisa ngomong ibu saya, tapi mata masih melek ya, masih bisa ngelihat kanan kiri gitu bang. Diajak ngobrol udah nggak bisa gitu. Saya mikir wah ini udah makin parah nih. Saya bilang apa emang benar ya omongan paranormal kemarin gitu, ini gangguan yang dikirimin sengaja gitu. Akhirnya kita pulang, saya sama adik saya pulang di sana. Pas kita udah sampai rumah, baru banget buka pintu bang, baru banget kita buka pintu. Kita udah disambut sama timpukan bang, timpukan sendok. Itu kaget sih kita sih, rumah kosong kan nggak ada orang, keluarga di rumah sakit semua. Baru kita buka pintu, peteng aja. Adik saya langsung kabur tuh keluar tuh, nggak mau dia pulang. Terus saya bilang ya udah ke ini aja, tempat uwa aja, ada uwa saya di situ juga. Saya bilang saya titipin adik saya di situ, terus saya pulang ke rumah. Saya panggil lah teman-teman yang bisa nemenin saya di rumah gitu buat beres-beres rumah. Datanglah teman-teman saya nih 2-3 orang waktu itu. Nah terus saya beres-beres, teman saya pada main game di depan. Di situ teman saya tuh ada yang bilang kalau dia dipanggil sama saya gitu bang. Gitu dia ngerasa saya manggil dia gitu. Waktu itu dia ke dalam, saya lagi di dapur nih bang, lagi ngelapin dapur ceritanya. Nah terus dia datang ke saya nanya, kenapa bro? Saya bilang kenapa apanya? Saya bilang, lalu tadi manggil, gue nggak manggil, lu manggil tadi. Enggak bro, gue nggak manggil. Oh salah dengar mungkin gue. Gitu. Ya udah dia keluar lagi nih bang, dia keluar lagi, saya lanjutin lagi beres-beres. Nah terus dia ada salah satu lagi tuh yang numpang toilet waktu itu bang. Nah ya udah tuh masuk ke dalam, dia bilang pengen numpang. Ya udah silahkan, saya bilang. Saya keluar, saya ke ruang tamu gitu. Nah pas dia lagi di toilet, itu pintu didobrak bang. Jadi posisi tutup nih awalnya, didobrak gitu katanya, jebret aja gitu. Nah terus dia sempet teriak tuh, woi jangan bercanda lah, dia bilang. Saya sautin dong dari depannya, kata saya kenapa? Lu ngapain sih dobrak pintu? Dia bilang, kagak, gue nggak dobrak, gue di luar di ruang tamu. Saya bilang, wah ya udahlah, dia bilang. Tutup lagi tuh sama dia, tutup. Selesai dia tuh dari toilet, terus dia tutup pintu. Gak lama dia nutup pintu, air keran nyala sendiri. Nyala tuh bang. Nah dia kaget di situ ya, dimatiin lu sama dia. Dia keluar lagi, nyala lagi tuh air keran. Wah dia langsung lari ke depan. Dia bilang, keran lu rusak ya? Dia bilang, rusak? Enggak, keran kencang masa rusak? Saya bilang.
Itu nyala sendiri, dia bilang. 2 kali gue matiin. Wah, ngaco nih, saya bilang. Ya udahlah biarin, kata saya kan. Tuh gue benerin, kata saya gitu. Buat nenangin dia aja sih bang. Gitu. Udah tuh kita kumpul-kumpul lagi di depan tuh bang. Kita ngegame gitu ya. Nah terus nggak lama teman saya ada yang lihat yang sama kayak saya lihat bang. Oke. Jadi kepala nengok gitu. Kaget dia langsung ngebanting HP. Apaan itu? Dia bilang. Apaan? Saya bilang. Itu di dapur katanya. Ada yang nengok. Ada yang nengok dapur. Siapa yang nengok? Nggak tahu. Tapi laki-laki kata dia. Gitu. Rambutnya agak panjang. Dia bilang gitu. Dia sih lebih detail yang lihatnya ya. Nggak kayak saya. Kalau saya tuh kayak siluet doang bang. Kelihatannya. Kalau dia malah kegambar mukanya dia bilang. Gitu. Terus saya bilang mungkin halusinasi atau gimana gitu. Kita ngegame lagi. Gak lama tuh kedengeran kayak suara ketawa bang. Oke. Dari kamar mandi. Tapi ketawanya ini aneh sih. Model kayak suara kayak monyet gitu bang. Pernah denger suara monyet gak bang? Iya sering. Iya kayak gitu. Jadi ketawa tapi kayak suara monyet. Kayak gitu. Wah apa itu ya? Kita saling tengok-tengokan ya. Gitu. Apa ini gitu. Udah cabut. Akhirnya kita cabut tuh rame-rame. Cabut, kunci pintu. Mereka pulang, saya ke rumah sakit. Nginep saya di sana rumah sakit. Paginya bangun, ngobrol lagi sama mama. Nggak ada respon, tapi masih bisa ngelihat segala macam gitu. Nah terus saya pulang lagi tuh. Saya bilang sama mama, saya pulang lah buat beres-beres rumah gitu. Ya udah, saya pulang ke rumah. Saya agak-agak takut juga ya sama yang begitu ya, karena udah ditampakin langsung gitu bang. Ditampakin langsung dan diganggu juga. Saya beraniin diri. Sore-sore saya pulang. Saya buka pintu, aman tuh bang. Cobalah saya ngepel, nyapu gitu ya. Terus ngelapin jendela gitu bang. Terus ada suara batuk dari dalam kamar mandi lagi. Suara batuk laki-laki gitu. Wah, di situ saya mikir tuh, apa tetangga, apa gimana gitu. Tapi kok dari dapur suaranya. Saya mulai buru-buru lah. Saya mulai buru-buru tuh beres-beresnya. Terus ada sependengaran saya nih, ada yang ngomong begini bang, mau ngapain, begitu. Tapi samar suaranya, kecil gitu bang. Saya kaget di situ. Wah ini gimana nih? Rumah belum selesai, saya bilang. Tapi gangguannya kayak gini, gitu ya. Apa saya tinggalin apa ya rumah gitu? Ah bodoh lah, tanggung saya bilang. Masih sore saya bilang kan. Mau ditampakin juga bodoh amat saya bilang. Gitu. Barbar aja deh. Gitu. Gak lama. Pas saya lagi bawa-bawa perabotan saya nih ke kamar mandi mau saya cuciin, gitu. Di belakang tuh kayak ada nyentil kuping saya bang, pek aja gitu. Saya tengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Buru-buru saya cuci, selesai saya beresin lagi. Nah pas saya pengen keluar nih bang, baru banget saya pengen tutup pintu, itu kelihatan jelas banget bang di depan kulkas saya tuh, gede, tinggi, hitam, gitu bang. Wah gila sih, gambarannya sih lumayan serem banget ya bang ya. Berdiri di atas Berdiri, kulkas? enggak di depan kulkas bang. Oh. Jadi ini kulkas, ini dia nih. Jadi agak ke samping tapi di depan posisinya. Itu hampir kena plafon rumah, besarnya segitu. Okay. Ya sekitar 3 meteran mungkin bang. Wah gila nih, gorila apa saya bilang, kok gede banget gitu. Tapi kok sore-sore ya ada ya saya bilang kayak gitu. Itu jam 4 jam 5 sore itu loh bang. Nggak masuk akal menurut saya kayak gitu ya. Wah udahlah buru-buru langsung saya tutup, saya kunci. Ketawa bang, jelas banget itu sih. Ketawa laki-laki besar banget suaranya dari dalam tuh. Yang suaranya mungkin kalau digambarin tuh kayak berat banget gitu bang suaranya. Udah saya cabut langsung ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, sampai sana saya lihat ibu saya itu udah merem bang, nggak bisa ngerespon kita.
udah nggak ngerespon sama sekali ya. Kita ngomong apa dia nggak bisa jawab gitu, terus nggak bisa ngelihat kita juga. Makin parah lah kondisinya gitu. Akhirnya alat medis nih mulai ditempel-tempelin nih bang di badannya gitu ya, sama perawat gitu. Hari ke-6 ya, besoknya itu udah makin parah lagi tuh kondisi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kurus banget segala macam gitu ya. Nah terus kita diskusi nih keluarga, ini gimana nih maunya, baiknya gitu ya, apa dipulangin aja apa stay di rumah sakit. Stay di rumah sakit nggak ada perubahan, malah makin parah. Kalau kita bawa pulang ya kita tanggung resiko lah gitu ya. Akhirnya kita voting, terus setuju lah kita buat bawa pulang waktu itu. Ya udah, perwakilan om saya sama saya ke ruangan dokter. Kita ngomong sama dokter kalau kita pengen bawa pulang pasien gitu bang. Dokter sempat nahan waktu itu. Wah jangan pak, katanya, ini bahaya kalau dibawa pulang gitu. Iya pak, kita tahu gitu kan, kita tahu kalau kita bawa pulang resikonya besar. Tapi emang daripada apa ya namanya ya, kasihan menderita kayak gini kan, lebih baik ya udah kita ikhlasin aja bareng-bareng gitu. Sempat ditahan, akhirnya rumah sakit setujuin tuh bang, setujuin. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa sama pasien jangan salahin rumah sakit ya gitu. Oke, pulang paksa jadinya ya. Jangan salahin rumah sakit pokoknya. Terus dikasih berkas, suruh tanda tangan gitu. Akhirnya ditanda tanganin sama om saya. Setelah itu udah tuh kita bawa pulang. Terus sampai di rumah kita udah kumpulin orang-orang ya buat pengajian waktu itu bang gitu. Nah terus sorenya bang, bukan sore sih, malam sih ya, tapi jam 7 malaman bang, masih sore lah gitu ya. Ada 2 orang nih bang, bapak-bapak yang tampilannya agamis banget. Jadi beliau pakai gamis, pakai peci juga gitu bang. Beliau datang, izin ke kita boleh masuk atau enggak. Kita bilang ya udah ya silakan pak masuk, nggak apa-apa gitu. Beliau masuk berdua, terus minta air putih gitu ya di gelas. Ya kita kasih, terus sempat dibacain doa sama beliau, terus dicelupin tangannya, diusap ke kening almarhum ibu saya tuh, diusap. Nah terus dia bilang nih ke kita anggota keluarga, ditunggu ya bu, kan nenek waktu itu, ditungguin ya bu, jam 1 ini katanya. Jam 1 dia bilang. Ya kita iya aja gitu. Kita yain. Terus beliau pamit pulang, pergi beliau. Nah terus kita sempat tanya nih, apa nih jam 1 ya, apa ya, udahlah biarin lah, lanjut lagi ngaji. Nah jam 1 kurang 15 kalau nggak salah, hampir jam 1 lah, ibu sempat bangun, sempat sadar, terus ngomong soal anak-anak ya, anak-anak di mana gitu kan, kondisinya gimana gitu. Terus dijawab sama nenek saya, ada anak-anak nih baik-baik semua gitu kan, udah kalau mau pulang nggak apa-apa gitu kan, kita udah ikhlas gitu, kalau mau pulang nggak apa-apa. Nah terus beliau sempat pesan jangan takut ya bu katanya, sama yang itu pasti bisa dilawan katanya, pasti bisa dilawan itu bu, pokoknya jangan sampai takut, jangan sampai ninggalin sholat apa segala macam, pesan sama anak-anak kayak gitu, ikhlasin ya bu, dia bilang. Iya kita ikhlas. Udah nggak lama, tepat jam 1 malam ibu saya meninggal. Wah, dari situ pas ibu saya meninggal kedengeran lagi suara ketawa itu bang, yang saya bilang tadi berat banget suaranya. Itu kita jamaah pengajian juga saling tengok-tengok ya, suara siapa ini, suara siapa kan, nggak ada wujudnya, suara doang.
dari atas langit-langit bang, langit-langit rumah suaranya sih. Akhirnya ya udah tuh kita lanjut lagi ngaji. Paginya proses pemakaman. Setelah selesai, besok malamnya biasa tuh pengajian sampai seminggu ya waktu itu. Nah singkat cerita, seminggu kemudian saya coba telepon lagi nih teman saya yang mondok itu ya bang. Saya bilang masih belum ada waktu. Saya bilang gitu. Belum bisa, dia bilang. Ini anak-anak mau pada ulangan waktu itu bang. Jadi belum bisa ditinggalin sama dia. Saya bilang ini ibu udah gak ada, saya bilang. Ibu saya udah kena nih. Mau kapan? Tolong dong, saya bilang. Tolong banget, saya bilang gitu. Iya. Dia bilang pokoknya gue janji setelah anak-anak pondok selesai nih urusannya, gue pasti datang. Dia bilang gitu. Ya udah, saya tenang tuh situ bang. Tapi tetap tuh uang tetap hilang-hilangan terus tuh bang. Itu masih terus berjalan setiap harinya. Uang hilang itu. Sampai saya juga waktu itu punya kerjaan nih sebagai penanggung jawab di restoran juga dulu bang. Nah saya sempat megang uang restoran juga untuk belanja waktu itu sempat hilang juga bang. Kalau uang pribadi sih bodo amat ya maksudnya ya. Ini uang orang gitu ya. Akhirnya saya pinjam sana pinjam sini buat ngebalikin itu biar bisa belanja lagi restoran. Itu udah selesai dari situ. Nah saya pikir udah tuh bang. Saya pikir udah sampai situ ya. Ternyata gak lama ya, 1 bulan lah kemungkinan, atau kurang dari 1 bulan, itu dialamin sama kakek saya nih. Kakek saya ini kerjanya kuli bangunan bang. Dulu gitu. Nah setiap siang biasanya di jam 12 siang beliau tuh suka telepon saya atau telepon adik saya nih buat nanyain kayak basa-basi kayak udah makan belum gitu, lagi ngapain gitu, biasa sih. Nah pas di hari itu kalau nggak salah hari Rabu itu bang. Hari Rabu itu kakek saya nggak nelpon di jam 12. Saya tanya adik saya, nggak nelpon juga gitu. Kita mikirnya mungkin kehabisan pulsa atau gimana gitu ya, atau lowbat handphonenya. Ya udahlah gitu. Nah di jam 2 siang kita dapat telepon nih dari kakek nih. Saya nerima telepon. Saya bilang, tumben telat jam 2 teleponnya. Saya angkat tuh. Yang angkat bukannya kakek saya waktu itu bang, yang nelpon, tapi yang punya rumah yang lagi direnovasi waktu itu. Dia tanya, ini siapa mas? Dia bilang. Saya bilang saya Hendra, saya cucunya gitu. Kenapa pak? Ini bapak siapa? Oh yaudah, masnya ke rumah sakit ya mas ya. Saya kirimin alamatnya ya. Masnya tenang, jangan panik, jangan apa, dia bilang. Pokoknya mas ke rumah sakit, ajak keluarga, nanti kita ngobrol di sana. Oh yaudah pak, ya. Wah itu jantung sih udah deg-degan ya bang ya. Udah berasa banget mau copot itu. Kenapa nih? Itu akhirnya kita prepare ke rumah sakit lah kita. Tempat yang dikasih alamatnya itu di daerah Jakarta waktu itu bang. Kita sampai sana, ketemu sama si bosnya yang punya rumah gitu. Terus dia langsung ngomong tuh ke kita, kuat ya gitu. Iya pak, kenapa ini pak, kenapa gitu. Enggak, tadi bapaknya kecelakaan gitu. Pas lagi benerin atap genteng itu jatuh katanya bang. Jatuh. Wah kaget kita ya di situ, karena udah nggak sadar kakek saya tuh waktu itu bang. Itu saya lihat ke sana kondisinya udah nggak bisa melek gitu bang, udah nggak sadar lah pokoknya. Jadi nggak ada luka luar bang, luka dalam semua. Jadi kelihatan biru-biru doang gitu. Terus di ronsen dilihat emang ada bercak darah di otak gitu bang, banyak gitu, pendarahan di dalam gitu. Terus salah satu penanganannya itu harus dioperasi gitu bang, dibersihin di dalamnya gitu. Administrasi itu udah diurus sama si bosnya ya waktu itu ya bang ya gitu. Pokoknya kita minta secepatnya lah gitu biar cepat pulih lagi gitu.
Nah terus ditanganin sama pihak rumah sakit. Adalah teman kerjanya nih datang. Saya tanya tuh waktu itu saya manggilnya Mbah. Mbah kenapa? Saya bilang, iya mas, tadi aku sama Mbah di atap, dibilang di genteng. Mbah tuh lagi maku asbes katanya. Nah saya juga lagi megangin asbes tuh waktu itu mas, gitu. Pas saya nengok ke arah Mbahnya, itu dari belakangnya itu ada sosok hitam mas, yang ngedorong, gitu. Cuma sekelebatan banget dia bilang. Nggak lama jatuh, saya panik, saya langsung turun. Dia bilang, tapi saya jelas banget itu ngelihat katanya sosok hitam itu. Wah, kata saya apa yang di rumah apa gimana ini ya? Saya bilang. Udah tuh, akhirnya kita balik lagi ke kakek saya. Nah terus malamnya langsung dapat kamar rawat waktu itu bang. Nah terus dokter nyamperin kita, udah bisa nih buat operasi gitu kan, tapi harus masuk ICU dulu katanya. Gimana mau masuk ICU atau enggak gitu? Ya kita sih pengennya yang terbaik gitu bang, penanganannya. Gitu. Kira ya udah besok siang besok pagi kita ke ICU, malamnya kita operasi gitu. Ya udah kan. Paginya masuk tuh ICU tuh bang, ceritanya. Itu alat medis juga udah lengkap kayak almarhum ibu saya waktu itu bang, di badan tuh gitu. Nah terus om saya datang, kita ngobrol soal kejadian kayak gimana waktu itu. Beliau juga sempat kaget ya, shock gitu ya. Waduh ini baru kemarin nih adik nih, kan ibu saya kan adiknya dia. Baru kemarin adik, masa sekarang bapak nih yang kena gitu kan. Ini gak ada yang bisa bantu lagi gitu, nanya ke saya. Saya bilang ya itu, saya punya teman mondok tapi belum bisa datang. Saya bilang belum ada waktunya. Coba telepon lagi, tanya lagi bisanya kapan gitu. Ya udah, hari itu juga saya telepon, saya tanya ini gimana nih gitu. Ini kakek gue udah kena nih gitu. Jangan sampai keambil juga kakek gitu. Ya udah, 2 hari lagi gue datang katanya. Ya udah. Nah sorenya tuh bang, kakek tuh sempet kayak kejang-kejang gitu bang, di ruang ICU ya. Gitu. Kita panik tuh, kita masuk ke dalam, kita pegangin kan, perawat juga megangin, banyak. Ternyata kesurupan kakek. Oh, dalam keadaan sakit itu masih bisa kesurupan? Iya, koma bukannya sakit ya. Iya koma. Dalam keadaan koma kesurupan. Dia sempat nengok ke arah kita ya keluarga, terus dia ketawa-tawa di situ. Dia bilang kalau belum 7 turunan dia nggak bakal berhenti. Pokoknya harus sampai 7 turunan diambil. Kayak gitu. Udah tuh akhirnya om saya coba baca-baca surat yang dia bisa. Keluar tuh bang, gak lama keluar. Tenang tuh, kita ke depan lagi, kita obrolin lagi nih kenapa ya kayak gitu ya gitu. Kok 7 turunan gitu. Ini dari mana nih asalnya gitu. Itu masih belum ada gambaran siapa-siapa yang ngirimin itu bang waktu itu. Kita masih tanda tanya aja. Terus sebelum maghrib itu kesurupan lagi gitu bang. Kita masuk lagi ke dalam, terus kita sempat obrolin ya, kita tanya gitu, kamu dari mana, siapa gitu, terus yang ngiriminnya siapa juga gitu. Itu nggak mau jawab dia, ketawa-tawa aja. Sampai alat-alat medis juga dicabut-cabutin sama dia bang. Itu gila sih, ekstrim banget sih itu bang gitu ya. Nah terus di ngajiin lagi sama om saya, terus pingsan lagi. Kita minta nih buru-buru sama dokter nih, buat operasi aja dok, buruan lah gitu kan, jangan sampai kayak gini lagi. Dokter juga takut mungkin ya gitu, takutnya pas lagi dioperasi begini lagi nih gitu. Nah terus ya udahlah, nanti kita siapin mas alat-alatnya, dia bilang. Ya udah, disiapin sama dokter. Harusnya itu operasi jam 9 malam itu bang, harusnya gitu. Nah di jam 8 apa sih kalau di
alat medis itu kan yang buat ngeliat jantung apa segala macem ya, ada di monitor itu ya bang ya. Iya. Nah itu jantungnya melemah tuh bang, makin lama tuh makin melemah. Nah kita coba panggil suster waktu itu, kita panggil perawat, coba dong dilihat sus gitu ya, ini kenapa sus kok jantungnya makin lama makin turun ini gitu. Ya udah kita disuruh keluar semua, dokter masuk ke dalam gitu, ditanganin sama mereka 10-20 menit mereka keluar, mereka bilang yang ikhlas ya mas bu gitu. Bapak udah nggak ada katanya. Lewat lagi tuh bang, wah shock sih kita sih waktu itu sih. Akhirnya kita bawa pulang malam itu juga gitu, proses lah pemakaman paginya, malamnya pengajian lagi. Setelah pengajian saya tuh duduk sendiri di depan tuh bang, sambil mikirin aja maksudnya ini kenapa kok nggak habis-habis saya bilang, dari ibu ke kakek gitu ya sekarang gitu. Nah terus sekilas tuh kayak ada yang bisikin saya tuh bang, suara perempuan. Belum selesai nih dia bilang. Begitu. Waduh, suara siapa saya bilang. Wah udah gila nih saya bilang nih kayak gini, udah gila nih. Saya chat lagi teman saya tuh, minta buru-buru lah kalau bisa, buru-buru datang gitu. Akhirnya datang tuh teman saya, mutusin buat datang, dia bilang besok. Dia bilang besoknya, besok pagi gue berangkat pokoknya. Ya udah gitu. Nah siangnya dia datang nih bang, besok siangnya dia datang ke rumah, ngobrol kita, terus saya jelasin juga sedikit soal cerita-cerita yang udah ada ya di rumah, uang hilang lah, penampakan, ibu saya, kakek saya ceritain semua. Terus dia bilang biar enak ngadepinnya malam aja kali ya, dia bilang. Malam, yakin lo? Iya malam, kita hadepin nanti. Dia bilang, gue cobalah, dia bilang, gue coba buat bantu, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu, kalau maunya malam. Nah terus dia tanya ke saya, lu mau ngobrol apa enggak, dia bilang. Ya mau lah, masa nggak mau gitu kan, gue korban lo di sini loh, gue pengen tahu siapa nih pelakunya gitu kan. Ya, dia bilang ya udah kalau lo pengen ngobrol, gue masukin ke badan gue nih, dia bilang gitu, nanti lo ngobrol sama dia. Wah gila kata saya, kalau masuk ke badan lu yang ngeluarin siapa, saya bilang. Gue nggak bisa ngeluarin. Enggak, ntar gue masukinnya sedikit aja, dia bilang. Gue masukin sedikit, jadi cuma separuh energinya aja yang dimasukin, dia bilang gitu bang. Bisa nggak kontrol lah? Bisa, dia bilang. Tenang aja lu, ini aja sama gue, percaya aja gitu. Oh ya udah deh. Pulang tuh dia jam 11 malam dia datang sendirian. Dia bilang siap nggak? Dia bilang, wah siap nggak siap sih gitu ya. Gimana kalau lu nggak mau ngobrol, gue masukinnya ke badan lu, dia bilang, biar gue interogasi, dia bilang gitu. Tapi saya penasaran gitu ya. Udah lah doi gitu kan, masukin aja badan lu, tapi gue minta ini ya, jaminan aman ya, saya bilang gitu. Iya gue jamin aman, dia bilang. Ya udah, kita ngopi-ngopi dulu 15 menit, kita masuk ke dalam gitu kan. Saya ngomong ke nenek saya, adik-adik saya bilang ini pengen ditanganin gitu. Terus kita bangun nih semua, kita lihat lah prosesnya gimana gitu bang. Nah pas prosesnya itu dia narik itu bang, itu saya emang ini ya kerasa banget apa ya bang ya, energi yang nggak enak lah waktu itu bang. Itu dia pun nariknya susah banget waktu itu bang, nariknya susah banget, nggak sekali 2 kali tarik bisa langsung masuk. Kalau nggak salah 4 kali narik dia baru bisa masuk tuh ke badannya gitu. Pas masuk itu dia kepental ke belakang, terus dia ketawa tuh di situ bang. Saya hafal banget suara dia ya, hafal banget saya suara dia. Pas kemasukan itu udah beda banget suaranya bang, lain banget, bukan dia tuh gitu. Dia ketawa di situ, dia bilang cuma segini, dia bilang cuma segini, ini masih lanjut, dia bilang nanti. Nah terus saya tanya tuh di situ kan, ini kamu siapa? Saya bilang,
Dia jawab, nggak perlu tahu, dia bilang. Mau ngapain tahu? Nggak perlu tahu. Ya udah, dari mana, saya bilang. Mau ngapain tahu, dia bilang. Tujuan saya kesini saya buat ngambil keluarga kamu, dia bilang. Emang saya ditugasin untuk ngambil keluarga kamu. Kalau belum 7 turunan saya nggak bakal keluar dari sini. Gitu. Dia bilang. Nah terus saya tanya, ini kamu sendiri di sini? Gitu. Iya, saya sendiri sini. Gitu. Tapi saya bawa-bawain teman-teman saya ke sini. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Wah, gila sih, saya bilang sih. Ternyata ini wujudnya. Gitu. Nah terus dia berontak ya bang ya. Dia pengen nyerang adik saya waktu itu. Tapi ketahan mungkin sama teman saya ini. Karena dimasukinnya kan gak semua ya. Itu ketahan. Terus keluar nih. Keluar. Terus muntah-muntah nih teman saya. Dia bilang, wah ini gede banget nih. Kuat banget, dia bilang. Kayaknya gue gak bisa nih, dia bilang. Tapi besok gue coba lagi ya, dia bilang. Kalau hari ini gue gak bisa. Dia bilang gitu. Nah terus saya tanya ke teman saya, ini wujudnya gimana? Saya bilang gitu. Wujudnya itu dia kayak pangeran gitu sih bang, katanya sih. Rambutnya dia panjang, dia laki-laki. Ya itu, setengah pinggang ke atas dia manusia, pinggang ke bawah dia monyet. Oh, gitu. Ya makanya kita sempat dengar suara ketawa tapi kayak monyet gitu bang. Di situ. Nah itu saya baru percaya tuh kalau emang kita tuh dikirimin gitu. Nah singkat cerita, besok malamnya dia datang lagi. Cuma dia bawa teman-temannya nih, teman saya nih, bawa 3 orang temannya gitu. Terus kita ngobrol lagi sambil ngopi-ngopi depan rumah. Saya bilang, tolongin dong gitu. Apa yang bisa diusahain tolong diusahain, saya bilang gitu, karena udah kena 2 orang nih di rumah gitu. Jangan sampai ada lagi, saya bilang begitu. Ya nanti kita bantu ya, kita usahain ya gitu kan. Ngaji di rumah tuh bang. Nah itu pas proses ngaji di rumah, proses mereka lagi pada ngaji, itu ditimpukin bang dari dapur bang. Benda-benda dari dapur tuh pada terbang-terbangan ke depan gitu ya. Sendok, garpu, piring malah bahkan itu kelempar dari dapur ke depan tuh. Itu mereka tetap fokus tuh waktu itu bang. Gitu. Setelah selesai, terus dia bilang, teman saya ini bilang, ini sih gila sih, kuat banget ini, dia bilang. Nggak tahu nih dari mana ngambilnya dia. Gitu. Nah terus saya tanya, ini kira-kira siapa sih? Siapa yang ngirimin gitu? Nah dia bilang gini bang, ini sih kayaknya doang ya, gue nggak mau suzon, dia bilang. Kayaknya sih bosnya nih. Bosnya siapa? Bosnya siapa sih bilang? Ini bosnya yang punya restoran tempat mama lu kerja. Gitu. Coba kalau ada waktu, coba tolong ke sana deh, dia bilang. Lihat ke sana, lihat aja maksudnya perkembangannya gimana atau apa gitu ya. Oh ya udah. Besoknya tuh saya datang ke sana, ke restoran itu ya. Saya datang ke restorannya, memang kondisinya rame banget bang. Siang itu rame banget ya. Gitu. Nah terus saya ketemu temennya ibu saya. Terus ya gitulah ngucapin bela sungkawa apa segala macam gitu. Saya ngomong tuh sama temannya, Mbak, mohon maaf Mbak, gitu. Saya nggak mau nuduh atau gimana Mbak ya. Cuman udah beberapa kali paranormal yang datang ke rumah ngomong katanya ini kiriman dari si bos. Itu benar atau enggak itu Mbak? Saya bilang gitu. Ditariklah saya langsung tuh bang sama dia. Ditarik ke sebelah restoran gitu. Pas udah sampai sebelahnya restoran, dia ngomong, hati-hati ngomongnya, dia bilang. Itu kamu tahu dari mana? Dia bilang. Ya itu mbak, yang tadi saya bilang. Beberapa kali paranormal yang saya bawa ke rumah, omongannya begitu. Saya bilang, dari si bos. Makanya saya datang sini buat pastiin gitu. Nah barulah dia cerita tuh bang. Ya memang sebelum almarhum mama saya tuh sempat ada beberapa karyawan, ya begitu semua kejadiannya. Sama dia habis-habisin bang
keluarganya satu persatu gitu. Dan semakin lama semakin besar restorannya. Oke, setiap kali menumbalkan orang itu. Bahkan cabang-cabangnya pun banyak jadinya gitu bang. Jadi habis ngorbanin satu keluarga orang, dia buka cabang satu, numbalin lagi satu, bikin lagi cabang satu, begitu katanya ya. Wah gila sih saya bilang, kok bisa ya, tega ya saya bilang gitu, menari-nari di atas penderitaan orang gitu ya. Terus gimana nih mbak solusinya, saya bilang, apa ada solusi apa gimana? Saya bilang nggak ada mas. Dia bilang nggak ada solusinya, kalau belum habis ya nggak bisa, kayak gitu. Saya pengen keluar pun saya nggak bisa dari sini, karena saya tahu si bos ini mainnya apa gimana gitu ya, dapatnya dari mana gitu. Yang tahu ceritanya saya, dia bilang. Dan saya sempet dapat ancaman gitu. Daripada saya sama keluarga saya kenapa-napa, lebih baik ya saya ikutin aturan si bos aja, ikutin permainannya, dia bilang gitu. Tapi dengan jaminan keluarga saya aman, keluarga aman, gaji saya naik, dia bilang gitu. Ya udahlah, saya pikir mungkin udah nggak ada jalan keluar ya, saya pulang lah situ tuh. Saya pulang, sorenya saya dapat telepon dari teman kerja om saya, gitu bang, ngabarin, mas, ini keponakannya bapak Ari ya, dia bilang gitu. Iya pak, kenapa pak? Gitu. Ini mas, saya mau ngabarin bapak Ari tadi kecelakaan di jalan. Wah kaget sih situ. Terus gimana kondisinya pak? Saya bilang, sekarang di mana? Ini ada di rumah sakit sekarang, kondisi juga udah dalam penanganan. Dia bilang, masnya datang aja dulu ke sini sama keluarga. Ya udah, saya kabarin istrinya, anak-anaknya saya kabarin. Terus kita ke rumah sakit, kita ketemuan ya. Sampai sana, alhamdulillahnya sih, ya lumayan parah sih bang. Tapi masih sadar, masih bisa ngobrol dengan kita ya. Tapi emang udah parah sih waktu itu kondisinya gitu. Nah terus kita tanya, kenapa om gitu. Saya tanya kenapa om. Dia bilang waktu pas dia lagi jalan itu bang, dia sempat lihat di spion itu ada perempuan bang. Dia bilang kelihatan itu perempuan di spion gitu situ. Nah dia sempat doa segala macam kan. Terus dia ke pinggir jalan gitu, dia tengok ke belakang gak ada siapa-siapa gitu. Udah tuh dia mungkinnya udah aman. Nah terus dia lanjut jalan lagi. Gak lama dia jalan, itu ban belakangnya itu keangkat bang. Oh, yang bikin kecelakaan itu. oke. Kalau ban depan keangkat kan mungkin kalau motor gigi biasanya gigi nyangkut terus kita ngegas kan keangkat ya. Itu masih normal. Ini ban belakang bang keangkat. Dan itu ada saksinya, itu ojol waktu itu. Ojol yang lihat di belakang dia, ban belakang itu keangkat, hilang keseimbangan, jatuh, nabrak trotoar gitu. Kayak gitu. Rawat lah ceritanya. Di hari kedua beliau dirawat, kondisinya makin parah bang. Jadi kayak orang stroke gitu ya. Gitu. Dia kayak stroke lah waktu itu. Tiba-tiba tangan kaku gitu bang. Terus bibir juga miring gitu bang. Terus kaki gak bisa gerak katanya gitu. Nah terus saya coba tanya lagi teman saya, ini gimana nih? Saya bilang, ini kondisi kayak gini. Iya. Nanti malam kita urus lagi. Ya udah. Terus di ngaji lagi di rumah. Terus setelah ngaji teman saya ke rumah sakit buat ngeliat kondisi om saya. Gitu. Dia bilang kalau misalnya udah bisa dibawa pulang aja. Nanti gue yang rawat di rumah. Dia bilang gitu. Lu bisa rawat? Saya bilang bisa, insya Allah bisa. Dia bilang. Oh ya udah, kita coba ngobrol sama pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit bilang, ya kita lihat perkembangan seminggu lah. Gitu, kalau misalnya bisa dibawa pulang seminggu ini ya bisa. Dibilang silakan bawa pulang. Gitu, ya udah. Oke, singkat cerita tuh seminggu bisa dibawa pulang. Dibawalah pulang tuh rumah saya tuh waktu itu bang. Kita rawat.
yang ngobatin waktu itu teman saya bang. Jadi diurut sama dia, diurut, dipijit sambil didoain juga gitu ya bang ya. Nah itu pas selama pengobatan itu 3 kali kesurupan itu om saya. Dengan sosok yang sama gitu. Ketawa-tawa dan dia bilang dia nggak bakal berhenti kalau belum 7 turunan. Pokoknya target dia tuh abis. Dia bilang gitu. Cuman karena mungkin keluarga saya nih cukup ini ya bang ya, apa ya, sholatnya nggak ketinggalan gitu bang, ngajinya juga nggak ketinggalan, jadi mungkin agak susah diambilnya gitu. Kalau yang lain-lain katanya itu 1-2 bulan beres. Keluarga saya kan sampai hampir 1 tahun waktu itu bang kenanya gitu. Nah dia bilang kayak gitu, karena kamu rajin aja ibadahnya, makanya saya susah di sini. Udah mau ngapain sih sholat, dia bilang. Gak usah sholat, nggak bakal ngebantu, dia bilang. Kayak gitu. Wah gila sih, saya bilang. Akhirnya dilawan sama teman saya, keluar gitu ya. Nah, terus mulai pengobatan lagi tuh. Nah singkat ceritanya bang, dapat 3 hari dari situ ya. Itu adik saya masih sekolah waktu itu. Biasa pulang pergi naik angkot gitu bang. Nah pas di siang itu agak telat tuh pulangnya gitu ya. Yang harus sudah pulang sampai rumah, ini belum sampai rumah. Saya cobalah cari ke sekolahnya. Saya lihat udah pada pulang anak-anak gitu. Ini kemana ya? Saya coba tanya teman-temannya juga. Mereka bilang katanya udah pulang katanya. Oh ya udah, saya bilang. Saya coba pulang lagi ke rumah. Saya cari kabar ke teman-temannya yang lain gitu. Nah dapat kabar nih bang waktu itu, bang ini adiknya di rumah sakit sekarang gitu. Loh kenapa, saya bilang gitu. Kenapa rumah sakit? Udah bang ke rumah sakit dulu deh, dia bilang, kata temannya tuh. Nanti kita ceritain di rumah sakit. Ya udah, saya sama nenek saya ke rumah sakit waktu itu bang. Kita ke rumah sakit bareng sana. Itu hancur sih tangan adik saya sih. Itu sobek-sobek ya maksudnya gitu. Saya tanya kenapa ini, kenapa? Saya bilang adiknya keserempet motor bang tadi, katanya di jalan gitu. Aduh ya Allah, saya bilang, yang di rumah aja belum sembuh ini udah ada lagi, saya bilang. Kenapa ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon lagi teman saya coba paksa lah maksudnya. Saya bilang saya udah mohon banget di situ bang. Saya bilang tolong banget, saya bilang kalau emang bisa dikeluarin atau dihilangin teror ini, tolong, saya bilang. Apapun lah, saya bilang, bayarannya berapapun saya coba usahain, saya bilang gitu. Ya dia bilang gue coba pulang dulu ya ke pondok ya, dia bilang. Gue coba pulang dulu ke pondok, ada barang yang harus gue ambil, dia bilang gitu. Ada barang yang harus gue ambil, nanti setelah gue dapat barangnya gue balik lagi ke rumah lo buat selesai urusan, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu, tolong ya secepatnya ya. Ya besok malam gue pulang, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya beliau balik lagi tuh ke pondoknya gitu. Dapat 2 hari dia balik ke rumah saya lagi, bawa keris, kujang, sama satu lagi tuh, aduh saya ini kayak batu tapi di dalamnya tuh ada ini loh bang, ada apa ya, kayak mata kucing gitu modelnya. Gitu, batu akik gitu ya. Nah terus dia ngomong kujangnya pegang, dia bilang kujangnya pegang, ini batu gue pengen taruh di kamar mandi gitu, tapi harus dipendem, dia bilang, di dalam kamar mandinya. Jadi kita bongkar dong, kata saya. Ya mau nggak mau kita bongkar gitu, daripada teror begini mulu gitu kan, katanya. Ya udah bongkarlah kamar mandi buat nanam batu itu waktu itu bang. Udah tanam ceritanya, terus dia ritual lagi ya, ngaji lagi apa segala macem. Salah satu temannya kesurupan lagi tuh bang di situ. Nah di situ udah mulai pakai cara paksa tuh bang, teman saya tuh. Ini mau keluar atau enggak gitu, mau pergi dari rumah ini atau enggak gitu.
si makhluk ini nggak mau kan, karena emang belum selesai tugasnya. Dia bilang kalau misalnya tugas yang nggak selesai, ancamannya bakal mati di sana dia bang. Oh, si makhluk ini ya. Gitu. Nah dia bilang, teman saya bilang, ya itu urusan kamu, dia bilang sama bos kamu. Kamu di sini pun saya siksa, kata teman saya gitu. Saya jamin saya siksa kamu di sini. Dia bilang, kamu mati sih enggak, tapi saya siksa aja di sini. Dia bilang gitu. Dicobalah ambil kujangnya tuh, yang tadi dikasih lihat ke saya tuh. Ditempelin ke telapak tangannya gitu. Wah ngejerit-jerit sih, ngejerit-jerit kayak apa ya, kayak kesakitan gitu bang. Itu minta tolong gitu, ampun apa segala macam gitu. Nah mau keluar atau enggak, mau pergi atau enggak gitu kan. Tetap dia nggak mau, dia bilang saya lebih baik disiksa. Dia bilang nggak apa-apa saya disiksa juga, dia bilang daripada saya pulang saya mati gitu. Ya udah gitu. Terus tuh apa sih namanya, dioles-olesin ke tangan, ke kaki, ke badan gitu kan. Disiksa terus tuh sama teman saya tuh. Sampai akhirnya dia nyerah. Dia bilang, iya saya pergi, dia bilang saya pergi. Tapi saya nggak pulang, dia bilang. Saya pergi aja. Pergi balik lagi atau enggak gitu kan? Enggak, saya nggak balik lagi, dia bilang. Saya udah ampun lah di sini, dia bilang gitu. Ya udah ajak teman-temannya, dia bilang. Ajak teman-temannya buat pergi dari sini. Ya udah, dia bilang. Gak lama sadar gitu. Terus mulai tuh bang, hawa adem tuh mulai ada tuh di rumah tuh bang. Yang tadinya pengap apa segala macam mulai ada nih hawa adem gitu. Nah terus saya bilang, ini udah selesai doi. Dia bilang, ya udah selesai. Tapi masih ada beberapa makhluk nih di rumah gitu, yang nggak ikut keluar. Dia bilang gitu. Ah bahayain gak nih? Saya bilang gitu. Enggak, ini mah recehan, dia bilang. Enggak apa-apa gitu. Tapi aman doi, aman dia bilang gitu. Ya udah gitu. Udah tuh ngaji yang terakhir, terus sama ngurutin si om juga waktu itu. Selesai dari situ, pulang mereka tuh pagi gitu. Nah siangnya kita normal nih cerita ini, aktivitas normal apa segala macam. Nah terus dari dapur kedengaran lagi deh bang, kayak suara aktivitas. Itu siang-siang waktu itu gitu. Saya bilang, wah apa nih, saya bilang, apa yang kemarin nih datang lagi ke rumah gitu. Saya tanya nih teman saya, ini kenapa kok masih ada gitu kan. Ada apaan, kata teman saya tuh. Ini kok ada suara-suara di dapur gitu, kayak main-mainan sendok gitu. Dia bilang, itu mah receh, dia bilang. Paling itu ulahnya si Andrew, dia bilang gitu. Hah? Andrew siapa, saya bilang. Ntar malam gue ke rumah, dia bilang. Ya udah. Malam dia ke rumah lagi. Terus dia ngomong sama saya, lu mau lihat nggak sosoknya gimana, dia bilang gitu. Mau dong, kalau bisa mah, dia bilang. Ya udah, lu merem nih depan gitu kan. Terus saya duduk di depan dia. Terus dia bacain apa segala macem, diusap-usap lah kening saya sama pelipis saya nih kanan kiri diusap gitu. Nah terus dia ngomong, dah lihat, dia bilang buka mata gitu. Pas saya buka mata, saya lihat nggak ada apa-apa gitu ya. Apaan, saya bilang nggak ada apa-apa. Ya lu jalannya ke dapur, dia bilang sana. Pas saya jalan ke dapur, saya lihat, wah kaget sih saya sih, karena emang hancur separuh bang. Oh, si Andrew. Jadi dia tuh anak kecil sekitar umur 12-13 tahun gitu bang. Rambutnya dia pendek, kondisi badan dia tuh separuh hancur bang. Kaget saya situ. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Siapa saya bilang gitu. Nah terus teman saya tahu-tahu di depan tuh. Kenapa? Kaget ya, dia bilang. Sini depan sini gitu kan. Saya balik lagi ke dia. Terus si sosok itu ngikutin nih bang, jalan ngikutin saya gitu. Nah teman saya bilang, ini mah nggak ganggu dia, tenang aja, nggak kayak kemarin gitu kan, paling iseng-iseng doang gitu. Ya terus kenapa nggak suruh cabut aja, saya bilang. Ini udah betah di sini masalahnya. Betah? Iya betah dia. Lu mau ngobrol nggak? Dia bilang. Mau deh kalau bisa mah gitu kan, karena saya cuma bisa ngeliat nih bang, nggak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya ditutup lagi nih mata batin sama dia, sama teman saya. Terus
Setelah itu dimasukin nih di badan teman saya nih, gitu. Masukin, ini mah agak ringan sih bang masukinnya, nggak kayak yang pertama ya. Dimasukin, terus ketawa kayak anak kecil gitu, hehehe, dia bilang gitu. Bang, aku boleh nggak di sini, dia bilang. Ya nggak apa-apa kalau emang betah di sini gitu kan, tapi tolong jangan ganggu kita, gitu. Dia bilang enggak bang, aku nggak ganggu, dia bilang. Terus saya tanya, kamu itu siapa? Nama kamu siapa? Saya Andrew bang, dia bilang. Oh Andrew, dari mana kamu? Saya dari Cianjur, dia bilang. Wah jauh banget, saya bilang, dari Cianjur ke sini. Iya, jadi waktu pas kemarin ada Abah, dia bilang. Abah itu yang sosok yang setengah manusia setengah kera itu bang. Saya baru tahu tuh, mereka tuh manggil Abah, gitu. Saya tanya Abah siapa? Itu bang, Abah itu yang gede, dia bilang, yang kayak monyet katanya. Oh itu Abah, saya bilang. Ya. Kenapa sih Abah? Ya waktu pas dia di sini kita disuruh datang katanya. Oh jadi kamu nggak sendiri ya di sini ya? Enggak, aku banyak teman-teman di sini. Dia bilang ada pocong katanya, ada kuntilanak, ada genderuwo, dia bilang gitu. Sama si sosok Abah itu, dia bilang gitu. Oh gitu. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Saya bilang nggak ada kok bang, saya doang sendiri, dia bilang. Oh ya udah, kamu kalau betah di sini nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting jangan ganggu aja. Enggak bang, aku nggak ganggu. Aku di sini aku seneng, dia bilang. Karena keluarga ini suka sholat, dia bilang. Suka sholat, suka ngaji gitu. Aku sebenarnya bukan Islam. Dia tertarik bang, dia pengen masuk Islam. Cuman gak bisa, dia bilang gitu. Nah terus kalau emang pengen masuk Islam, ayo kita belajar sama-sama segitunya kan. Enggak bang, gak bisa, dia bilang. Nggak apa-apa, aku lihat-lihat aja, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu kan, kalau emang mau lihat gitu. Nah terus saya tanya tuh bang, kamu meninggal kenapa sih dulu gitu kan. Nah ceritain lah sama dia, aku dulu meninggal waktu itu aku lapar, dia bilang. Malam-malam aku lapar, makanan gak ada, dia bilang. Aku jalan, dia bilang, di pinggir jalan sambil nyari-nyari makanan yang bisa aku makan gitu. Itu kapan? Saya bilang di Cianjur. Kapan itu? Itu tahun 1955. Lama banget ya. Iya. Di tahun itu kan mungkin masih kelam-kelamnya ya Indonesia ya bang ya. Gitu. Penduduk juga mungkin masih banyak yang kurang mampu atau gimana gitu ya. Nah salah satunya dia tuh waktu itu, dia bilang gitu. Jadi dia coba cari makanan keluar gitu. Nah terus gak lama dia dengar suara kayak truk gitu bang dari belakang dia. Tapi karena gelap kondisinya, dia gak ngeliat apa-apa di situ. Sampai akhirnya truk aja, tahu-tahu dia udah meninggal. Ternyata dia kelindes sama si truk itu bang. Truk itu mati lampunya. Jadi sama-sama gak lihat. Si Andrew itu nggak ngeliat truk, si supir truk itu nggak ngeliat dia, karena dia kecil kan, kayak gitu bang. Nah terus saya bilang ya udah, kalau emang betah di sini nggak apa-apa, kamu tinggal di sini, gitu. Tapi jangan undang yang lain ya, kamu aja di sini ya. Dia bilang iya bang, aku nggak bakal undang siapa-siapa, dia bilang. Aku betah di sini. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah bang, aku keluar ya, dia bilang. Oh ya udah, mau dikeluarin atau keluar sendiri, saya bilang. Bisa bang, bisa keluar, dia bilang. Oh ya udah, keluar tuh akhirnya dia. Terus teman saya sadar, terus tanya ke saya gimana, udah ngobrol, dia bilang. Ya udah, saya bilang. Terus mau nggak dia keluar? Nggak mau dia keluar, betah katanya di sini. Oh ya udah, gitu. Nggak ganggu kan? Nggak aman gitu. Ya udah, yang jelas mah dia dari jauh ini, dia bilang gitu. Teman saya udah tahu sih kan. Yang jelasnya dia dari jauh. Emang dia nggak ganggu sama sekali di sini, gitu. Cuman dia bilang hati-hati aja, gitu. Kadang kalau kita nih keluarga jalan kemana gitu, kadang dia suka ikut katanya bang, gitu.
saya sempat masa sih saya bilang udahlah bodo amat lah gitu. Nah saya taunya dulu waktu pas saya punya teman, bapaknya itu orang pintar juga waktu itu bang gitu. Pas saya main ke tempat teman saya, terus dipersilakan masuk tuh sama bapaknya tuh, masuk silakan gitu kan. Oh iya pak gitu kan. Saya masuk dalam, duduk saya di sofanya, terus si bapak itu ngomong, loh itu nggak diajak temannya gitu. Hah, teman? Saya bilang saya datang sendiri pak. Dia bilang kamu bercanda aja. Dia bilang itu teman kamu di luar tuh lagi duduk, ajak masuk sini. Dia bilang nggak apa-apa. Wah di situ ternyata saya tahu saya diikutin bang. Gitu. Saya juga udah mulai bisa belajar nerima ya bang ya. Dengan keadaan si Andrew itu ya begitu bang, kurang lebihnya bang cerita saya sih bang. Oke, berarti korbannya ini hanya batas di adiknya ya? Adik nggak sampai meninggal. Oh iya, maksudnya termasuk korban juga. Iya, iya betul. Ya, sampai di situ aja. Yang meninggalkan ibu, si mbah itu, kakek. Nah kalau si om sama sini kan dia cuma dirawat aja kan. Betul. Ya? Nah berarti kalau udah 4 ya, yang 2 nih hampir. Betul. Kalau saja mereka ini tidak cepat ditolong, ya mungkin kemungkinan amit-amit ya bisa aja nyawa mereka juga melayang gitu. Iya. Nah ini si bosnya ini masih ada? Harusnya sih masih ya. Cuma saya udah nggak pernah lihat lagi sih bang. Dengan usahanya seperti itu? Iya, malah makin besar. Katanya ya, terakhir saya ke sana itu di tahun 2017-an ya bang ya. Masih ada teman mama saya itu bang. Masih kerja di situ. Kita saling sapa di sana, nanya kabar gitu. Terus saya tanya gimana kerjaan, lancar dia bilang. Dan semakin besar, malah sudah masuk ke daerah-daerah timur Indonesia sekarang. Oke, berarti sistemnya dia ini, pesugihan modelnya dia ini ya. Jadi kayak misal saya pesugihan nih, jadi cuma mengirimkan jin ke keluarga ini untuk ya dicelakakan atau diambil lah satu-satu gitu ya. Iya, kayak gitu bang. Dan yang si makhluk ini tadi, si yang berwujud monyet ini tadi. Oke, berarti dia ini pesugihan monyet gitu. Saya kurang tahu ya bang spesifikasinya pesugihan apa gimana. Cuman memang bentuknya seperti itu, setengah manusia setengah monyet. Oh ya, kayak yang dulu ya pernah ada ya kita juga ya pesugihan monyet di daerah Jawa gitu. Tapi karena ada sesuatu hal jadi itu nggak kita tayangkan. Oke, baik. Serem ceritanya. Ya. Di daerah mana? Di daerah Jawa pokoknya dia mengambil si monyetnya itu kayak gitu. Iya. Oke. Nah, waktu Bang Hendra kesana nih ya buat menemui si temennya ibunya itu. Di sana itu ada hal-hal yang janggal nggak sih? Kayak mungkin Bang Hendra ngelihat mungkin di atas pintunya ada sesuatu atau apa kayak gitu? Gak ada sih, cuma emang makin besar aja restorannya. Makin besar dan makin ramai, itu aja. Kalau untuk ngelihat sesuatu apa segala macam sih nggak ada sih bang. Pemiliknya keturunan orangnya ya, masih keturunan ya. Terus berarti kan si temennya ini termasuk orang yang bisa lah ya dengan metode dia mengusir jin itu ya. Iya bang, kayaknya sih dia bisa sih. Harusnya sih dia bisa dengan apa yang dia lakuin ke keluarga saya ya, gitu, pengobatannya gitu. Karena emang mungkin udah tahunan dia di pondok gitu bang. Mungkin ngajinya juga udah bukan ngaji yang kayak biasa kita ngajiin. Mungkin ada yang lebih dalamnya lagi yang dia pelajarin. Ya, amalan segala macamnya udah hatam lah dia. Betul. Ya. Jadi ada kelebihan mungkin di situ.
Gila ya, kalau setelah ini yang ditakutkan ya, setelah dari keluarga Bang Hendra, kemungkinan next dia bisa aja, ya udah pasti ya kalau pesugihan itu ya dia mencari tumbal itu ya nggak bakal diem dia, soalnya kalau dia tidak mendapatkan tumbal biasanya dia sendiri yang akan Iya, hancur menjadi- sih. Iya. Hancur sendiri dia. Cuman baru tahu aja sih Bang. Biasanya kan keluarga kita ya biasanya kalau pesugihan Iya. gitu ya. Tapi banyak sih ya apa namanya, kalau kita tidak mau keluarga kita nih, kamu bisa ada berapa pilihan gitu. Oh. Jadi dia bisa milih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya, gitu. iya, iya. Seperti kayak yang dialami sama ibunya Bang Hendra ini. Iya ya. Betulnya dia memang tidak menumbalkan keluarga, tapi ada syarat tertentu yang harus dia ikuti perintah dari si kuncen atau si dukun ini. Iya ya ya. Itu dengan mengirimkan ya sosok jin monyet ini tadi. Iya Bang. Oke. Nah setelah itu setelah kejadian-kejadian itu nggak pernah dengar lagi ya ada kalau keluarga ini kayak gitu. Oh enggak sih. Jadi setelah kejadian itu ya udah kita sama-sama buat apa ya, sepakat buat lupain aja lah gitu. Anggap ini musibah kita gitu Bang. Oke, ikhlas ya dengan Iya, Bang. kejadian ini semuanya. Iya, Oke. iya. Bang Hendra, ada lagi yang mau ditambahkan? Tambahan dari saya itu aja sih. Saya pribadi bukan orang benar sih Bang. Kita sama-sama makhluk yang lemah gitu. Terus pesan dari saya, kalau bisa ya kalau yang muslim jangan lupa sholat sih, itu aja sih Bang. Karena itu emang tiang agama gitu. Kekuatan kita dari situ. Gitu. Kan si jin itu sempat bilang ke saya waktu itu, karena keluarga saya nih ibadahnya rajin, malah sempat dicegah sama dia mau ngapain ibadah gitu, nggak ada gunanya apa segala macem gitu. Tapi emang itu penolong sih Bang. Dari ibadah itu jadi agak lumayan susah dia buat ngambil kita. Dan rumah juga jadi kerasa adem gitu ya. Iya gitu Bang. Oke, Bang Hendra terima kasih buat Sama-sama. waktunya, buat ceritanya ya. Siap Bang. Oke, Backpackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Hendra. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0808 476 683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendra, terima kasih buat Siap. waktunya ya. Sama-sama Bang. Jadi itu tadi setuju banget ya kalau di apa namanya, ada yang sholat gitu adem gitu. Iya, Kayak betul. di sini adem nggak? Adem Bang, adem. Karena di sini ada yang sering sholat itu tuh. Oh. Ya, Andi, dia rajin banget sholat. Siap. 5 waktu nggak telat lah. Ya semoga adem terus deh. Ya amin Bang. Sampai jumpa.